Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasa Istinovianti dengan NIM 2412111161. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran di era digital, perjalanan digital advertising dari konsep hingga implementasi. Definisi intinya tuh jadi ekosistem media digital adalah jaringan kompleks elemen yang saling terhubung untuk membuat, terus mendistribusikan dan mengonsumsi konten digital. Komponen utama ekosistem, jadi itu yang pertama itu infrastruktur dan teknologi. Fondasi fisik dan lunak yang memungkinkan transfer data terjadi ini mencakup internet, terus jaringan 5G, cloud computing, dan perangkat seluler yang kita gunakan sehari-hari. Terus juga ada platform distribusi salon atau pipa yang digunakan untuk menyebarkan konten kepada audiens. Contoh utamanya ya adalah media sosial seperti TikTok, IG, terus mesin pencari atau Google, terus juga dan platform streaming. Jadi komponen utama ekosistem yang selanjutnya itu ada 3 lagi, yaitu konten, materi utama yang dikonsumsi seperti video, artikel berita, musik, podcast, dan game online yang menjadi daya tarik utama bagi pengguna. Terus yang kedua itu ada pengguna, konsumen konten atau audiens, influencer, dan prosumen. Prosumen itu konsumen yang juga aktif memproduksi konten mereka sendiri. Terus ada pemain bisnis, itu tuh pihak yang monetisasi ekosistem ini, jadi termasuk pengiklanan atau brand, terus agensi pemasaran dan penyedia layanan teknologi iklan. Jadi itu ada karakteristik kunci. Jadi yang pertama itu konvergensi, batasan antara media tradisional seperti TV, cetak, koran gitu, dan digital serta antar perangkat menjadi semakin kabur. Smartphone kini bisa menjadi TV, radio, dan koran sekaligus. Terus yang kedua itu ada partisipasi atau prosumen. Audiens tidak lagi pasif. Mereka aktif memproduksi, mengomentari, dan menyebarkan konten, mengubah komunikasi merek dari satu arah menjadi dua arah. Terus yang ketiga itu ada personalisasi, itu pengalaman dan iklan yang ditampilkan sangat disesuaikan berdasarkan data perilaku pengguna individu, membuat iklan lebih relevan namun juga lebih intrusif. Terus karakteristik kunci ada lagi, yaitu aliran data atau big data. Itu tuh setiap klik, like, dan view menghasilkan jejak data masif. Data ini adalah mata uang baru yang digunakan untuk mengoptimasi penargetan iklan agar tepat sasaran. Terus yang terakhir itu ada dinamis. Ekosistem ini tidak pernah tidur, jadi ia selalu berubah dan beradaptasi dengan sangat cepat terhadap teknologi baru seperti artificial intelligence atau AI dan metaverse. Selanjutnya itu ada dampak dan tantangannya, pasti ada dong. Nah, yang pertama itu kita bahas dampak positifnya, yaitu demokratisasi, siapapun bisa menjadi pembuat konten. Terus yang kedua itu ada real time, mengakses informasi yang instan dan global. Terus yang terakhir ada efisiensi, penargetan pasar yang jauh lebih hemat biaya dibanding dengan media tradisional. Terus ada nih tantangannya. Tantangannya itu ada privasi data. Jadi resiko penyalahgunaan data pribadi pengguna itu sangat
sangat rawan. Jadi itu kita tuh harus berhati-hati dengan privasi data. Terus juga ada hoax. Hoax itu semuanya tahu ya pasti kan, yaitu penyebaran berita palsu yang masif. Jadi itu masih simpang siur gitu, tidak ada faktanya gitu. Terus juga ada filter bubble. Itu tuh algoritma yang hanya menampilkan apa yang kita sukai, membatasi wawasan gitu. Selanjutnya ada 2 pendekatan iklan digital. Jadi tuh satu itu namanya intent based. Itu tuh artinya menangkap permintaan. Jadi berfokus menangkap pengguna saat mereka aktif mencari. Contohnya itu seseorang mengetik beli sepatu lari di Google, mereka sudah siap membeli. Iklan hadir sebagai solusinya. Terus yang kedua itu ada awareness based. Itu menciptakan permintaan. Jadi berfokus memperkenalkan merek saat pengguna tidak aktif mencari, namun memiliki minat yang relevan. Jadi contohnya itu iklan sepatu muncul di feed Instagram pecinta olahraga. Selanjutnya aku mau membahas search engine advertising atau SEA. Itu tuh yang pertama jantung iklan berbasis niat, sering disebut dengan PPC, artinya pay per click. Itu Anda jadi hanya membayar jika iklan itu diklik. Terus efisiensi bayar yang sangat tinggi. Terus yang kedua ada responsif dan relevan. Jadi iklan muncul sebagai teks di bagian paling atas hasil pencarian, merespon kata kunci spesifik yang diketik pengguna secara langsung. Terus ada konversi tinggi, karena pengguna sudah memiliki niat mencari informasi atau produk, jadi kemungkinan terjadinya penjualan itu sangat besar. Terus yang kedua ada marketplace atau e-commerce. Itu tuh yang pertama itu lingkungan belanja. Jadi beroperasinya itu mirip sama saya tadi, cuman tetapi itu eksklusif di dalam platform belanja seperti Shopee, Tokopedia, dan Amazon dan lain-lain juga lah ya. Terus ada posisi strategis. Iklan muncul di hasil pencarian produk atau kategori. Jadi bersaing langsung dengan produk kompetitor. Terus target siap beli. Jadi menargetkan konsumen yang sudah berada di fase transaksi, bukan sekedar mencari informasi. Terus juga ada social media advertising. Jadi data kayak memanfaatkan data minat, demografi, dan perilaku pengguna yang sangat detail dari platform. Contohnya juga ada dari IG, terus TikTok, FB, Facebook ya. Terus juga ada tampilan natif atau iklan disajikan secara natural, menyatu dengan feed pengguna. Jadi meminimalkan gangguan visual namun tetap menarik. Terus ada interupsi positif. Jadi menginterupsi aktivitas sosial pengguna untuk membangun kesadaran akan merek atau produk baru. Terus display advertising. Itu tuh visual klasik, iklan berbentuk banner grafis atau gambar, boleh animasi juga, yang muncul di situs web pihak ketiga seperti portal berita, terus blog atau forum. Terus ada jangkauan luas, jadi menyebar di ribuan situs web, tergabung dalam jaringan iklan seperti Google Display Network gitu. Terus juga mencapai audiens di mana saja. Terus juga retargeting atau pengejaran. Itu tuh sangat efektif untuk mengejar pengguna yang pernah mengunjungi situs Anda namun belum melakukan pembelian, mengingatkan mereka untuk kembali.
Selanjutnya video advertising, jadi storytelling. Platform seperti YouTube memungkinkan brand bercerita secara mendalam lewat kombinasi audio dan visual. Terus juga penempatan fleksibel, iklan dapat tayang sebelum pre-roll, selama atau setelah konten utama, terus menyesuaikan dengan strategi. Terus juga brand recall, itu tuh format video terbukti paling efektif untuk membuat audiens mengingat merek Anda dalam jangka panjang. Terus metode canggih nih, programatik, otomatisasi cerdas. Bukan sekedar membeli stok iklan secara manual, melainkan itu menggunakan teknologi AI untuk otomatisasi pembelian dan penempatan iklan secara real time di ribuan situs sekaligus. Terus efisiensi maksimal, algoritma memastikan iklan display atau video hanya ditayangkan kepada audiens yang paling relevan pada waktu yang tepat, menghemat anggaran pemasaran secara signifikan. Jadi ada juga metode canggihnya itu native advertising, desain identik, strategi di mana iklan dirancang agar terlihat terasa dan terbaca persis seperti konten editorial tempat ia berada, sering dilabeli secara halus sebagai artikel bersponsor. Terus ada kredibilitas tinggi karena tidak terlihat mencolok seperti iklan yang mengganggu. Audiens cenderung lebih mempercayai isinya dan tidak merasa diinterupsi saat membaca. Terus kunci kesuksesan, strategi paling efektif adalah menggabungkan intent based tadi untuk penjualan cepat dan awareness based untuk jangkauan jangka panjang, serta mengoptimalkannya dengan teknologi programatik. Terus juga aku mau menjelaskan tentang SEM. Apa itu SEM? SEM itu Search Engine Marketing. Jadi istilah payung untuk meningkatkan visibilitas dan mesin pencari. Jadi tuh pilarnya itu berbayar, SEA, menggunakan iklan berbayar tadi PPC, PPC atau Google. Terus juga memberikan hasilnya instan. Terus posisi teratas di hasil pencarian, dan yang terakhir itu berhenti tayang saat budgetnya habis. Terus juga dari pilar organik atau SEO, strategi optimasi konten dan teknik itu gratis. Terus juga investasinya itu jangka panjang, terus membangun peringkat alami dan otoritas. Terus yang terakhir itu juga ada efek bertahan lama meski tanpa biaya iklan. Jadi yang terakhir itu ada SEO, yaitu Search Engine Optimization. Itu proses optimasi situs web atau teknis dan konten untuk mendapatkan peringkat tinggi secara organik. Jadi tujuannya itu trafficnya tuh gratis dan otoritasnya domain. Terus juga ada cara kerjanya itu optimasinya on page dan bisa on off page. Terus juga ada waktunya itu butuh 6 bulan ke atas ya untuk hasil.